Sebelum menjadi sebuah kerajaan, Kerajaan Banten merupakan salah satu wilayah kekuasaan dari Pajajaran. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada 1520 Masehi. Setelah menguasai Banten, Sunan mengambil alih dan menyerahkan Banten kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Raja yang pertama Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama atau sultan pertama yang berkuasa di Banten setelah diserahkan oleh ayahnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1552. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Ia juga dikenal sebagai Pangeran Surobosan karena telah mendirikan Keraton Surosoban. Yang kedua, Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1570 sampai 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya, Sultan Maulana Hasanuddin, wafat pada tahun 1570 Masehi. Selama satu dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitip beratkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Yang ketiga, sepeninggalan Maulana Yusuf pada 1580, anaknya Maulana Muhammad melanjutkan kepemimpinan Kesultanan Banten. Ia memimpin Banten hingga tahun 1596 di usia yang relatif muda, pada usia 25 tahun. Sultan ini meninggal dalam keadaan sebuah ekspansi kerajaan ke Palembang di Sumatera. Raja ini menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam. Namun di kemudian hari, raja ini meninggal dalam sebuah pertempuran ekspansi kerajaan ke Palembang. Makanya ia dijuluki sebagai Pangeran Sekda Palembang. Yang keempat adalah ayah dari Abdul Mufakir, wafat pada tahun 1596 di Palembang dalam pertempuran laut melawan armada Palembang. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1596, Abdul Mufakir yang bersudah 5 bulan belum diangkat menjadi Raja Banten keempat. Sementara untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjukkanlah Mankubama Jayanegara sebagai wilayahnya. Januari 1924, Abdul Mufakir sudah cukup dewasa sehingga kekuasaan atas kesultanan sepenuhnya dipegang oleh Sultan Abdul Mufakir. Sultan Abdul Mufakir wafat pada tanggal 10 Maret 1651 dan dimakamkan di pemakaman Kedari, Banten yang saat ini terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Peninggalan sejarah. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid ini berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, dan dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556. Masjid ini memiliki bentuk arsitektur Jawa kuno yang memadukan sedikit arsitektur dari Eropa, Mughal, Arab, dan Belanda. Masjid ini sampai sekarang selalu ramai karena dikunjungi oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.